Bung, kita masih berbicara tentang mensyukuri musim hujan di wilayah Katulistiwa. Masih bersama Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ani, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ani, silakan. Ya, terima kasih. Bapak Ustadz, Ya. kan kita diajarkan, kalau saya diajarkan oleh orang tua saya, kalau hari hujan itu disyukuri, karena itu katanya rahmat yang turun. Nah, bagaimana pula dengan orang yang menahan hujan seperti pawang-pawang itu, apakah itu tidak kerja setan itu, Bapak Ustadz? Kalau Bapak Ustadz, Ya. saya mensyukuri dulu waktu saya ke Mekah tahun 98, hujan turun dengan lebatnya setelah kami pulang dari dari Arafah. Iya. Kan pulang ke Mekah tuh. Saya mula-mula tidak percaya bahwa itu yang berbunyi hujan. Rupanya hujan, sehingga di jalanan itu saya tidak melihat, tapi teman-teman melihat tuh air mengalir di jalan. Iya, Itu bagaikan sungai kan itu. juga merupakan rahmat itu, Bapak Ustadz. Iya. Demikian saja, Bapak Ustadz. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, jadi memang kalau hujan di tanah suci itu memang kegembiraan orang sangat tinggi itu. Jarang-jarang hujan turun. Nah, cuman ya segala sesuatu disiapkan kemungkinan bahaya-bahaya longsor atau banjir ya. Jadi kita terima kasih sama Bu Ani telah memberi informasi pada tahun 98 ya. Beliau sudah ke tanah suci. Tetap hajinya Bu Ani ini insya Allah mabrur, dan sampai sekarang beliau kan tetap istiqamah walaupun usia lanjut, tapi tutur katanya seperti orang umur 40-an saja. Padahal sudah 80 lebih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz sama Mbak Rita. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Bunda Riri. Oh, Bunda Riri Maninjau. Silakan Bunda. Iya, begini Pak. Iya. Karena kita berbicara dalam masalah hujan, terus ada yang minta, ada yang pawang-pawang lah katakan. Oh iya, Bu Ani tadi bertanya tentang pawang hujan juga. Iya. Iya. Bagaimana yang sebenarnya Pak? Orang yang datang ke yang dikatakan pawang hujan itu berarti dia berdosa kan? Apalagi untuk di daerah kita di Meninjau ini, Bunda ingat waktu Bunda masih SD, apabila ada yang mau barale, itu datang ke sana Pak, bawa kayu, bawa persiapan makanan dan segala macamnya. Bagaimana hukumnya Pak untuk orang yang datang dan orang yang dikatakan pawang? Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau atas nama pawang atau dukun hujan, tetaplah berdosa besar. Intinya apa? Untuk menahan hujan. Kan bertentangan itu, mestinya hujan turun di bumi tadi itu, lalu karena dengan apakah dia bersekongkol dengan jin-jinnya, tahu-tahu memang hujan tidak jadi turun. Tentu kekeringan daerah sekitarnya gara-gara satu keluarga yang pesta, hujan tidak jadi turun. Ya, ini masalah sebenarnya. Kemudian satu kali percaya kepada seorang dukun itu 40 hari ibadah salat ditolak. Saya tidak bisa, kalau misalnya di Meninjau itu siapa yang datang, apakah dia orang alim, dia datang lalu dicerahkan pemikiran, ayo pokoknya kita pesta sesuai dengan musyawarah, mari kita berharap kepada Allah supaya hari cerah, hujan, kalaupun hujan turun ya mungkin sebelum pesta dimulai atau sesudahnya, dia cerahkan keluarga tadi, moga-moga itu tidak masuk level pawang hujan. Tapi kalau memang dia beraksi pula, tapi harus juga ya saya sampaikan, waktu itu makan sate di salah satu tempat masih di Kota Padang, ibu-ibu ini semangat cerita karena hampir hujan, tapi karena ada pawang hujan, alhamdulillah, pakai alhamdulillah anda jadi hujan. Sampai-sampai saya tertawa kecil dan menahan. Itu disebut celana anak daro itu diambuang kateh tuh. Saya senyum-senyum. Tahu-tahu waktu ini saya bahas di salah satu masjid, bapak ini sudah pensiunan, dia taat.
Dia menanggapi setelah ceramah, Ustadz kalau di kampung Ambo Ustadz itu si rawanak daru diambuangan tuh Ustadz. Berarti sama yang saya dengar waktu makan sate di suatu malam dengan laporan seorang jamaah. Artinya aksi pawang hujan itu bisa saja bermacam-macam. Nah, kalau atas nama pawang hujan dan dukun hujan itu ya suatu, inilah yang disebut dalam Al-Quran. Jangan kamu melakukan tandingan-tandingan. Mari baca lagi Al-Baqarah ayat 22. Saya sudah menyaksikan dahulu waktu itu kampanye, waktu itu ada 3 partai ya Bu Rita. Jadi karena kampanye diadakan ya sudah zuhuran lah, orang memang sudah ramai. Saya lihat itu siapa? Itu pawang hujan. Datangnya dari mana? Disebut salah satu kabupaten. Apa yang terjadi? Waktu itu lapangnya di PJKA Simpang Haru ya. Saya hadir sebagai anak muda lah, suka dengan hiburan, mendengar orang kampanye itu kan asik tuh. Apa yang terjadi? Hujan turun, makin lama makin lebat, sebagian orang pulang, sebagian memang bertahan, dan saya juga pulang karena tidak tahan dengan hujan lebat. Kapan hujan ini berhenti? Setelah selesai salat Isya. Jadi saya sudah paham, walaupun pawang hujannya didatangkan dari salah satu kabupaten tertentu, kalau Allah menurunkan hujan tidak bisa di stop. Kalaupun ada hujan tidak jadi, itu kebetulan saja Allah berkehendak sesuai dengan apanya, kekuasaannya, bukan atas kuasa dari pawang hujan. Jangan tergoda. Oke, baik. Kita terima kembali Ustadz di telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rita. Iya, silakan Pak Iwan. Nah ini sedikit aja Mbak Rita. Itu kalau kita berobat alternatif, apa bedanya dukun dengan tabib? Dukun dengan tabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. 2003 di Hotel Bumi Minang ada dulu musyawarah nasional tarjih, berkumpul ulama-ulama Muhammadiyah dari berbagai disiplin ilmu, tafsir, fikih, sejarah, dan juga dokter ahli astronomi. Waktu itu jadi panitia dan juga peserta musyawarah. Nah, dibahas salah satu itu pengobatan alternatif. Jadi pengobatan alternatif itu boleh Nabi pun juga lakukan. Misalnya Nabi meru'yah dirinya, mau tidur itu meluruskan kaki lalu mengumpulkan telapak tangan, maksudnya menampung ya, ditiup, dibaca 3 surat terakhir dengan lengkap, lalu diusap kepada badan sampai 3 kali. Itu Nabi meru'yah dirinya untuk lebih sehat dan lebih terjaga dengan doa-doa ya. Jadi pengobatan alternatif selama memohon kepada Allah, lalu obatnya itu memang benar, tidak mendatangkan mudarat, jelas dan halal, itu dibenarkan. Jadi pengalaman alternatif itu obat-obat yang alami dengan segala doa-doa, tapi tetap saja tidak boleh bercampur kepada berlaku syirik, hanya semata-mata karena Allah. Itu boleh, itu disebut dengan tabib. Kalau modernnya ya dokter lah. Tapi kalau dukun tadi itu dia minta kepada jin-jin, dia bersekongkol dengan jin-jin sehingga dia bisa tahu pula sebagian rahasia. Jadi jangan pula heran kalau bertemu dengan dukun, dia bisa menebak suamimu pemarah ya. Wah, tahu dia, hebat dia. Kalau kehilangan, jangan cemas, uang itu tidak jauh atau emas itu tidak jauh, yang mengambilnya orang dekat. Kacau pikiran, siapa yang dekatnya, siapa-siapa. Dukun tidak bisa menyelesaikan sampai tuntas, karena dia mendapat rahasia itu hanya sebahagian dari bisikan jin-jinnya itu. Jadi mana yang jin, mana yang tabib, itu bisalah dimaklumi. Sebab kalau jin itu ya, yang dukun itu maaf kalau dilihat wajahnya ya keliru bentuknya itu. Karena cahaya ilahi atau nur kebenaran itu sudah dikelabui oleh sekutu-sekutunya. Mungkin begitu. Baik. Pak. Allahu a'lam. Ya, Pak Iwan di Sawahan. Untuk satu penelpon, mungkin singkat pertanyaannya, nanti singkat juga dijawab oleh narasumber kita, Ustadz Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Pak? Yogi di Andalas. Pak Yogi di Andalas. Silakan langsung ke pertanyaan Pak Yogi, singkat saja Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingat itu banyak dilakukan itu pesta-pesta di tengah jalan Ustaz. Di pinggir jalan ya, tapi memakai badan jalan gitu. Oh iya, oke. Bagaimana itu Ustaz? Baik. Itu saja Pak Yogi, terima kasih. Ya, bagus ya.
Oke, silakan Ustaz. Namanya pesta, sekarang rumah memang di pinggir jalan, yang penting dimusyawarahkan. Kalaupun dipakai memang itu salah satu resiko, ya benar-benar ada izin. Pengalihan jalannya memang ada jaminan. Kadang-kadang sudahlah badan jalan dipakai, diletakkan pula kayu di jalan, badangkong-dangkong bunyinya bisa jatuh dan lain sebagainya. Jadi mudaratnya tambah banyak, musiknya juga sangat keras, jadi banyak sekali sebenarnya. Kalaupun dipakai jalan, ya kalau dia enggak mampu menyewa tenda, enggak mampu menyewa gedung misalnya ya, boleh, sebenarnya boleh saja, kan hanya untuk 1 atau 2 hari, segera diselesaikan. Itu ya, kalau ditanya boleh, asal tetap mengatur tata keramanya. Saya kira begitulah. Bisa dimaklumi ya. Oke, terima kasih Ustaz. Tapi sayang sekali karena memang waktu kita terbatas ini Ustaz pendengar. Jadi kita akan dengarkan kesimpulan perbincangan terkait mensyukuri musim hujan di wilayah Khatulistiwa. Silakan Ustaz. Baik. Pertama kita bersyukur atas bangsa Indonesia ini bahwa kita berada di Khatulistiwa, sehingga musim itu luar biasa ya, musim hujan dan musim kemarau. Sehingga kalau musim panas dan musim dingin itu lain cerita. Dan memang ada saya temui beberapa daerah waktu itu di Sulawesi dan juga di Jawa Timur, katanya dua bulan lebih hujan tidak turun. Memang tampak kering. Jadi sekarang kan kita bicara yang terkini ya, memang dari September dan Oktober sampai insya Allah mungkin beberapa hari ke depan hujan masih sering turun. Ya tetaplah kita bersyukur, hanya saja jaga kelestarian lingkungan, kebersihan supaya hujan turun tidak membawa petaka. Saya kira itu, mari kita bahu membahu dan menjaga kebersihan ini. Bersih hati kita, bersih lingkungan, insya Allah rahmat Allah turun. Baik, terima kasih Ustaz sudah bersama di Religi pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Juga terima kasih Anju Uniang di Gadut, Ibu En di Padang, Ibu Eti di Padang, ada Ibu Ani di Steba, Bunda Riri di Meninjau, Pak Iwan di Sawahan, kemudian Pak Yogi di Andalas. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, demikian tadi perbincangan kita tentang mensyukuri musim hujan di wilayah Khatulistiwa bersama Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akan segera sampaikan warta berita daerah. Tetap di sini pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal Inspirasi.